Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suci Arinda dengan NIM 40122111047 dengan mata kuliah Hukum Humaniter dari kelas 5A yang diampu oleh Bapak Sintong Arion Hutapea SHMH. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang 7 prinsip-prinsip dalam hukum humaniter internasional. Namun, sebelum saya menjelaskan 7 prinsip-prinsip dalam hukum humaniter internasional ini, saya akan menjelaskan bahwa hukum humaniter internasional atau HHI memiliki 7 prinsip dasar yang bertujuan untuk melindungi individu dalam konflik bersenjata dan membatasi dampak kemanusiaan dari perang. Prinsip-prinsip dasar ini tercantum dalam aturan dan norma khusus HHI. Prinsip-prinsip ini juga membantu penafsiran hukum ketika isu hukum tidak jelas atau kontroversial. Bergantung pada isunya, keseimbangan antara prinsip dan kepentingan berubah. Misalnya, selama permusuhan, kebutuhan militer dapat membatasi pengertian kemanusiaan dengan memungkinkan terjadinya penghancuran. Tetapi, dalam situasi lain, seperti perlindungan terhadap yang terluka dan sakit, prinsip kemanusiaan merupakan inti dari aturan hukum. Berikut adalah prinsip-prinsip tersebut. Yang pertama, prinsip pembedaan antara warga sipil dan kombatan. Prinsip pembedaan mendasari banyak aturan HHI atau hukum humaniter internasional dan menyatakan bahwa hanya pejuang yang boleh menjadi sasaran langsung. Prinsip ini dimaksudkan untuk melindungi warga sipil dalam konflik bersenjata. Prinsip pembedaan ditetapkan dalam pasal 48 dan 52 Protokol Tambahan 1 Konvensi Jenewa. Konvensi tersebut mendefinisikan siapa yang termasuk kombatan dan objek militer yang dapat diserang secara sah. Setiap serangan langsung terhadap warga sipil atau objek sipil tidak hanya merupakan pelanggaran HHI, tetapi juga pelanggaran berat. Serangan langsung terhadap warga sipil atau objek sipil dikategorikan sebagai kejahatan perang. Selain itu, senjata apapun yang tidak memungkinkan adanya pembedaan antara warga sipil atau objek sipil dan pejuang atau objek militer juga dilarang berdasarkan HHI. Prinsip ini juga merupakan aturan hukum kebiasaan internasional dan karenanya mengikat semua negara. Yang kedua, larangan melakukan serangan terhadap mereka yang tidak mampu bertempur. Larangan untuk menyerang orang yang hors de combat atau mereka yang sakit dan terluka, tawanan perang, merupakan aturan dasar HHI. Misalnya, meskipun tentara dapat menjadi sasaran secara sah dalam keadaan normal, namun dilarang untuk menyerang jika mereka menyerah atau terluka dan tidak lagi menjadi ancaman. Selain itu, mereka mungkin berhak atas perlindungan lebih jika mereka memenuhi kriteria sebagai tawanan perang. Yang ketiga, larangan terhadap penimbulan penderitaan yang tidak perlu. Hukum humaniter internasional mengizinkan kekerasan, tetapi melarang penimbulan penderitaan yang tidak perlu dan cedera yang berlebihan. Akan tetapi, makna pasti dari istilah-istilah tersebut tidak jelas dan perlindungannya mungkin terbatas. Salah satu aturan yang telah ditetapkan berdasarkan prinsip ini adalah larangan penggunaan senjata laser yang menyilaukan. Yang keempat, prinsip proporsionalitas. Prinsip proporsionalitas membatasi potensi bahaya bagi warga sipil.
Prinsip ini menuntut agar bahaya yang ditimbulkan kepada warga sipil semisal mungkin, dan jika bahaya tidak dapat dihindari, maka bahaya tersebut harus proporsional dengan keuntungan militer. Prinsip proporsionalitas paling menonjol dalam pasal 51 ayat 5 huruf B Protokol Tambahan 1 mengenai pelaksanaan permusuhan. Pasal ini melarang serangan ketika kerugian warga sipil akan sangat besar dibandingkan dengan keuntungan militer yang diharapkan. Ini adalah area permusuhan di mana kita sering mendengar istilah kerusakan tambahan. Prinsip tersebut tidak dapat diterapkan untuk mengesampingkan perlindungan tertentu atau menciptakan pengecualian terhadap aturan yang tidak diatur dalam teks itu sendiri. Seperti halnya prinsip keharusan, prinsip proporsionalitas itu sendiri dapat ditemukan dalam aturan HHI itu sendiri. Misalnya, serangan langsung terhadap warga sipil dilarang. Oleh karena itu, penilaian proporsionalitas tidak diperlukan karena setiap serangan langsung terhadap satu warga sipil sudah merupakan pelanggaran HHI yang jelas. Proporsionalitas hanya relevan ketika target militer diserang. Yang kelima, gagasan tentang keharusan. Gagasan dominan dalam kerangka HHI adalah kebutuhan militer, yang seringkali merupakan prinsip yang paling bertentangan dengan perlindungan kemanusiaan. Kebutuhan militer memungkinkan angkatan bersenjata untuk terlibat dalam tindakan, bahwa ketika tindakan tersebut akan mengakibatkan kehancuran dan kerugian. Konsep kebutuhan militer mengakui bahwa berdasarkan hukum perang, memenangkan perang atau pertempuran merupakan pertimbangan yang sah. Namun, konsep kebutuhan militer tidak memberikan kebebasan kepada angkatan bersenjata untuk mengabaikan pertimbangan kemanusiaan sepenuhnya dan melakukan apa yang mereka inginkan. Prinsip tersebut harus ditafsirkan dalam konteks larangan khusus dan sesuai dengan prinsip-prinsip HHI lainnya. Penting untuk dicatat bahwa aturan HHI mencakup prinsip tersebut. Misalnya, pasal 52 Protokol Tambahan 1 mencantumkan objek yang dapat menjadi sasaran secara sah. Namun, gagasan tersebut tidak dapat diterapkan untuk mengesampingkan perlindungan tertentu atau menciptakan pengecualian terhadap aturan jika teks itu sendiri tidak mengaturnya. Yang keenam, prinsip kemanusiaan. Prinsip kemanusiaan dan ketiadaannya selama pertempuran Solferino tahun 1859 merupakan gagasan utama yang mengilhami pendiri Komite Internasional Palang Merah. Prinsip tersebut menetapkan bahwa semua manusia memiliki kapasitas dan kemampuan untuk menunjukkan rasa hormat dan kepedulian terhadap semua orang, bahkan musuh mereka. Yang ketujuh, prinsip kepentingan militer menyatakan bahwa serangan hanya boleh ditujukan kepada sasaran militer, bukan kepada warga sipil. Baiklah, sekian dari penjelasan saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.